Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan praktikum 2 pada mata kuliah pemrograman 1. Nah, di dalam praktikum 2 ini kita akan membuat input biodata menggunakan VCL, Visual Component Library. Nah, ini lanjutan dari teori yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Nah, yang pertama adalah untuk memulai praktikum 2 harus sudah punya praktikum 1. Jadi kalau belum membuat praktikum 1 silahkan dibuat, kemudian barulah bisa membuat praktikum 2. Nah, yang pertama adalah kita buka dulu DLP ya, kemudian file open project. Nah, setelah file open project, kita cari folder yang kita simpan kemarin di project ya. Nah, ini kemudian kita open. Nah, pada saat kita open, ini praktikum 1 yang kemarin kita buat itu dia tampil. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, untuk panduan ya, selain bisa dilihat di video ini, ada juga panduan tertulisnya dalam bentuk PDF modul yang sudah diupload di Emaca dan bisa dilihat di modul buku modul bagi yang memiliki, itu di halaman 49. Nah, yang pertama adalah kita buat form baru ya. Jadi langkah-langkah dalam mendesain form input anggota, pertama adalah buat form baru, file new form. Nah, langkah berikutnya adalah name-nya diganti. Kenapa name-nya diganti? Biar kita tahu bahwa name form ini punyanya apa ya. Kalau semua namanya default, itu agak setengah mati kita bedakan bahwa form 1 ini isinya apa, form 2 ini isinya apa. Tapi kalau name-nya sudah kita sesuaikan, maka mudah dalam kita menelusuri form-form yang kita buat. Kita ganti name-nya underscore nama kalian ya. Oke. Setelah itu kita save di dalam satu folder yang sama, namanya unit input underscore biodata underscore nama. Oke, setelah tersimpan, kemudian langkah berikutnya adalah kita mendesain. Nah, mendesain, perhatikan gambar yang ada di halaman 49 di 1.38. Nah, untuk membuat bingkai kita pilih expressibility, kemudian CX group box ya. Kemudian kita tarik menyesuaikan dengan yang kita akan buat desain nantinya. Sini judulnya atau captionnya kita ganti dengan input biodata diri, enter. Kemudian mau di judul ini mau taruh di tengah, kita pilih alignment, out of center. Kemudian kita ganti stylenya, untuk fontnya sendiri saya berikan font tebal dan 9 saja. Nah, ini dia sudah berubah. Kemudian kita bikin style ya, look and feel, kita kasih skinnya blue. Nah, modelnya sudah seperti ini. Kemudian kita desain, sini ada label. Sebelum label ada image ya, image. Ini image kita taruh di sini. Kemudian kita panggil dia.
sure ini. Oke, kita ya kita kasih. Oke, setelah itu kita tempatkan label ini saja. Nah, label yang pertama namanya name, kemudian pasangannya dengan edit ya. Ini kita desain dulu. Setelah ini kita desain buat lengkap labelnya. Kemudian untuk membuat transparannya mengikuti dasar dari bingkai, kita blok semua label, kemudian kita transparan. Oke, untuk komponen berikutnya adalah combo, semua ada di standar ya. Nah, kita desain juga jenis kelamin juga menggunakan combo. Kemudian setelah itu oke, sekarang kita sesuaikan. Kalau ada yang labelnya agak turun gitu. Bottom kita pakai CX bottom. Ini CX bottom 1, kemudian CX bottom 2 dan CX bottom 3. Nah, kita ganti dulu captionnya. Caption yang pertama clear 1, kemudian kita rubah stylenya di look and feel skin name ya. Kemudian ya, kita masukkan ikonnya di glide. Ya. Kemudian kita desain untuk CX grid-nya, gunakan Dev Express, kemudian ini CX grid. Oke, kita taruh di sini, kemudian kita tarik ke bawah sini dan setelah itu sudah jadi CX grid. Kita pakai memdata. Ini DX memdata, tempatkan di sini saja. Kemudian data akses, data source. Nah, untuk DX kita save dulu. Untuk DX memdata double klik, kemudian kita add, masukkan file-filenya sesuai dengan yang ada di tabel halaman 50. Yang pertama min, kebetulan filenya string semua. Oke, kemudian F lagi, oke, kemudian kita close. Setelah itu baca di poin 6 halaman 50, aktif DX memdata 1 pasti true. Kemudian klik di komponen CX grid paling ujung kiri, kemudian pilih setting di data controller di properties, kemudian pilih data source. Nah, data source itu sendiri kita connectnya dengan DX memdata.
Kemudian untuk memasukkan filenya kita klik custom di relative file dan kemudian kita mau kasih judulnya rata-ratanya. Kemudian kalau mau dibuat judul dari tabelnya, nah klik masing-masing field, kemudian ganti captionnya, misalnya JK jadi jenis kelamin dan seterusnya. Nah, untuk mengisi item combo 1, kita pilih kemudian items, ketik Prodi Sistem Informasi S1, Teknik Informatika S1, kemudian klik button OK. Nah, berikutnya dengan koma item juga jenis kelamin laki-laki di item ya, di item, kemudian perempuan. Begitupun combo 3 dan combo 4. Oke, berikutnya di halaman 1 masukkan script pada form show. Klik form, kemudian on show, double klik, kemudian masukkan dx memdata 1 titik aktif titik 2 sama dengan true. Kemudian lanjut double klik button CX button 1, kan scriptnya yang ada pada halaman 52. Kemudian double klik pada CX button 2, masukkan script yang ada di halaman 52, script untuk tampil ya DX memdata 1 titik. Jadi membuka data pada DXMem itu, kemudian masukkan script untuk menampilkan data di CX ya. Untuk lengkapnya lihat di halaman 52.11. Seperti di script text bottom 3 close, masukkan fungsi close. Dijual di sana. Halaman kemudian halaman 53 kita use unit view form, panggil menu utama, kemudian file unit, kita unit ke form login, kemudian masukkan script form biodata titik show untuk tampil. Kemudian kita save all dan kita coba running ya di tes. Script yang dimasukkan sudah sesuai benar. Kemudian run, pilih menu run, kemudian kita input ke data, kita klik, kemudian
NIM, nama, kemudian kita pilih ini yang tadi kita isi di item, combo 1, kemudian combo 2, klik tombol tampil. Oke, dia sudah tampil di sebelah. Oke, dan sampai di sini praktikum 2-nya. Next lanjut praktikum 3.